Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ad-da'i ila ad-dinil qawim wal hadi ila siratil mustaqim. Amma ba'du, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat singkat Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Namun lihatlah betapa besar, betapa luar biasa prestasi-prestasi yang telah beliau raih dalam waktu yang singkat itu. Beliau dapat memberikan sebuah dampak perubahan yang besar bagi umat manusia. Ahibati rahimani wa rahimakumullah. Sebagai umat yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, kita diajak untuk meneladani sikap Rasulullah SAW dalam mengelola waktu. Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini sangatlah singkat. Bahkan usia kita pun lebih singkat lagi. Sudahkah kita merenung apa yang telah kita lakukan kepada waktu-waktu yang telah Allah berikan? Apakah kita telah menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru kita hanya menggunakannya untuk menikmati keindahan dunia semata? Tidak ingatkah kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara? Tidak ingatkah kita bahwa di akhirat kelak kita akan hidup selama-lamanya? Namun, mengapa kita tidak fokus mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih kekal? Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap hamba memperhatikan apa yang telah ia lakukan untuk kehidupan esok di akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kau lakukan. Ikhwani fillah, marilah kita kembali merenung. Sudah berapa banyak waktu-waktu kita yang telah terbuang? Sudah berapa lama kita telah hidup dalam kelalaian? Seseorang mulai dari ia dilahirkan sampai memasuki usia balik, mungkin ia masih banyak bermain dan bersenang-senang. Mulai dari usia balik sampai dengan usia 20 tahun, mungkin ia masih sibuk mempersiapkan diri, mengumpulkan prestasi, mencari jati diri. Dari 20 tahun sampai 30 tahun, ia mulai sibuk bekerja, menyiapkan diri, mempersiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga. Dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun, ia masih sibuk bekerja, mengejar dunia. Maka tatkala ia telah memasuki 50 tahun atau bahkan 60 tahun, ia baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia baru memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, berangkat ke masjid 5 kali sehari untuk sholat berjamaah. Kenapa di saat itu kau baru kembali kepada Allah? Kenapa ketika engkau telah memasuki fase terlemahmu, kau baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Manakah ide-idemu? Manakah prestasi-prestasimu? Manakah kekuatanmu di masa mudamu? Apa yang akan kau suguhkan kepada Allah di akhirat kelak? Prestasi apakah yang akan kau banggakan di akhirat kelak? Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengingat bagaimana kisah para pendahulu-pendahulu kita yang telah menggoreskan tinta emas dalam sejarah, yang telah meraih prestasi dan kejayaan di masa mudanya. Sultan Muhammad Al-Fatih misalkan, di usia 21 tahun, ia mampu menaklukkan Konstantinopel yang merupakan benteng terkuat Romawi pada zaman itu. Usamah bin Zaid di usia 17 tahun, ia dilantik oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima, memimpin tentara muslimin.
melawan tentara-tentara Romawi pada saat itu. Sa'ad bin Abi Waqqas di usia 17 tahun, ia mampu menorehkan prestasi, menjadi artileri terbaik di pasukan muslimin. Dan tidak lupa dengan Harun ar-Rasyid. Di usianya yang masih sangat muda, 15 tahun, ia mampu memimpin pasukan muslimin untuk menjebol benteng Romawi. Dan di umur 20 tahun, ia dilantik menjadi Khalifah Abbasiyah. Masya Allah. Maka teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa ringkasan-ringkasan sejarah di atas, kita dapat mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bahwa hidup di dunia ini bukan hanya untuk menikmati keindahan dunia semata. Namun, hidup di dunia ini bukan pula hanya sekedar untuk bekerja keras di masa muda demi memperoleh keindahan hidup di masa tua. Namun hidup di dunia ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, bersabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita, bekerja keras, mencari prestasi demi prestasi untuk kita suguhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Maka dari itu, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat, minta ampunan kepadanya, dan minta pertolongan kepadanya agar kita selalu beristiqomah dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah berjuang dan pantang menyerah. Karena semua rasa sakit dan lelah yang kita rasakan di dunia ini akan terbayar lunas ketika kita telah berada di pintu surga dan mendengarkan sebuah seruan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ahibati rahimani rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga nasihat-nasihat di atas dapat menambah keimanan kita, dapat menjadi penyemangat untuk kita agar kita bisa beristiqomah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yaj'alana mimman yastami'una qawlah wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Barakallahu fiikum.